Akhirnya kita buat kembali ya boy. Setelah sekian lama kita vakum karena emang males gitu. Akhirnya kita buat lagi sekarang. Kali ini kita akan bicara tentang Pulau Sepudi. Pulau yang sangat unik dan bagian dari salah satu pulau yang ada di Madura ini. Secara administratif, Pulau Sepudi ini bagian dari wilayah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Udah pada tahu kan boy, bahwa Pulau Madura emang dikelilingi pulau-pulau kecil hingga masuk jumlah ratusan pulau, baik yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni. Ya salah satunya Pulau Sepudi ini boy, yang mana Pulau Sepudi merupakan pulau terluas kedua setelah Pulau Kangean dan pulau dengan penduduk terbanyak. Pulau ini terbagi atas dua administrasi kecamatan, yakni Kecamatan Nongkunong di bagian utara dan Kecamatan Gayam di bagian selatan. Pulau Sepudi mayoritas dihuni oleh suku Madura karena jaraknya yang cukup dekat dengan Pulau Madura, karena emang secara administratif termasuk dari bagian dari Pulau Madura kan John. Namun ada beberapa suku minoritas yang ada di Pulau Sepudi, semisal suku Bajo, suku Mandar dan juga suku Bugis juga Kangean, yang mana mereka termasuk dari masyarakat maritim. Bahasa utama yang dituturkan di Pulau Sepudi adalah bahasa Sepudi, yang merupakan dialek dari bahasa Madura dan bahasa lainnya seperti bahasa Bajo dan bahasa Mandar. Mayoritas orang Sepudi beragama Islam dengan pengaruh budaya setempat yang masih melekat di dalamnya. Ada kisah masa lalu bahwasanya dahulu kala Pulau Sepudi bermakna Pulau Sapi, karena jumlah sapi yang lebih banyak dari jumlah penduduk yang mendiami pulau tersebut. Kemudian daripada itu, mulanya Pulau Sepudi dipimpin oleh seorang raja yang beragama Hindu, yang dianut pula oleh mayoritas masyarakatnya, Sunan Wirokromo Blingi dan Sunan Wirobroto Nyamplong yang berasal dari Sumeneb, kemudian mengadakan perubahan terhadap Pulau Sepudi tersebut. Kedua sunan ini menjadi sesepuh tertua di Pulau Sepudi, juga mengadakan dakwah di sana. Lambat laun, dakwah yang berlangsung di sana memakai metode kesenian ludruk. Akibatnya, terasa pada sejumlah nama desa yang diberi nama alat-alat musik ludruk, semisal Desa Gendeng atau Gendang, Desa Tukong dari kata gong nih guys, dan lain-lain lah. Instrumen-instrumen musik itu memberi arti bagi sejarah desa-desa tersebut. Sampai saat ini makam dua sunan itu banyak didatangi peziarah. Selain orang Sepudi sendiri nih guys yang berziarah, juga banyak orang-orang dari luar Sepudi. Makam keramat kedua sunan ini terletak di dua tempat yang terpisah. Misal Sunan Wirokromo di Desa Belingi Kecamatan Gayam dan Sunan Wirobroto di Desa Nyamplong Kecamatan Gayam. Pulau Sepudi terkenal dengan keunggulan kerapan sapinya. Ternak sapi yang masih secara tradisional di Pulau Sepudi menjadi mata pencaharian bagi penduduk di pedesaan ataupun pedalaman. Sapi kerapan di Pulau Sepudi sering menjuarai kemenangan dalam lomba kerapan, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat wilayah Madura, yang meliputi Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan juga Kabupaten Bangkalan. Sudah menjadi rahasia umum ya boy, kalau yang namanya kepulauan memang jarang terjamah oleh manusia. Jadi sudah barang tentu akan banyak keasrian dan keindahan yang masih alami. Begitu juga yang terjadi di Pulau Sepudi ini. Berikut beberapa spot yang sering menjadi pusat masyarakat Sepudi atau luar Sepudi untuk healing ataupun berlibur. Padang Lamun termasuk perairan yang tergolong dangkal di Kepulauan Sepudi. Padang Lamun memiliki pemandangan yang begitu indah dan memukau ketika air laut sedang surut.
Keunikan Padang Lamun di Pulau Sepudi adalah tempatnya 6 jenis flora yang berbeda. Kemudian daripada itu nih boy, terdapat pula ikan-ikan kecil, terumbu karang serta hutan mangrove di sekitar kawasan tersebut. Serta sudah disediakan perahu untuk disewa guna menikmati Padang Lamun secara keseluruhan. Di bagian barat dan selatan kawasan tersebut bisa dibuat untuk snorkeling dan juga bermain apapun itu yang sejenis boy. Pulau Sepudi memiliki hutan mangrove yang hijau dan bertebaran di tepian sungai. Pemandangan hijau inilah yang menjadikan Pulau Sepudi lebih asri, sehingga tak jarang didapati banyak wisatawan datang guna menikmati keindahan hutan mangrove tersebut. Selain itu, terdapat fasilitas delma atau angkutan umum buat para wisatawan yang ingin mengelilingi hutan mangrove tanpa khawatir capek, pegelino, dan lain-lain. Di pantai Pabetaan, wisatawan ataupun wisatawati akan merasakan jernihnya pantai dan karang laut dari dasar pantai. Pantai ini sangat cocok untuk snorkeling. Terumbu karangnya masih alami, sehingga para wisatawan ataupun wisatawati dilarang membawa alat-alat yang berbahaya bagi ekosistem terumbu karang, semisal bom atom ataupun bom nuklir. Jadi nggak boleh boy, kamu bawa bom atom ataupun bom nuklir itu pasti diusir karena dapat berbahaya bagi ekosistem terumbu karang yang ada di Pulau Sepudi, tepatnya di pantai Pabetaan ini ataupun Pabetaan lah. Dermaga Taribung merupakan jalan masuk menuju Pulau Sepudi. Awal masuk Pulau Sepudi, wisatawan ataupun wisatawati akan disambut dengan pemandangan mercusuar yang sangat menjulang tinggi banget lah. Bahasa simpelnya, yang mana menurut sejarah mercusuar ini merupakan salah satu peninggalan Belanda zaman penjajahan. Umumnya jadi tempat yang sering kali dipakai oleh beberapa wisatawan ataupun wisatawati untuk berfoto. Jadi kelihatannya hasil picture, if you take picture over there, itu kelihatannya sangat vintage sekali bos. Jadi kayak misal kayak jadul-jadul gitu. Jadi kalau misal kamu ingin pemandangan yang sangat vintage dalam foto kamu bisa take picture over there di mercusuar peninggalan Belanda tersebut zaman penjajahan. Ya udah ya, cukup segitu boy. Maaf kayak capek gitu ngomong gitulah. Bye bye.